Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan sukses selalu. Selamat datang saya ucapkan di acara Pojok Pintar Manajemen edisi ke-18. Jadi suatu acara kegiatan diskusi yang sudah diinisiasi oleh PPM Manajemen sebagai bentuk kontribusi pada individu dan perusahaan. Dan kegiatan dalam bentuk ini adalah dibentuk sejak mulai waktu itu terjadinya pandemi sampai sekarang dalam bentuk diskusi online untuk mendorong para individu dan perusahaan agar tetap berkarya, tetap bisa bekerja dengan baik. Perkenalkan, nama saya adalah Riza Arianto. Saya akan menjadi moderator di acara Pojok Pintar Manajemen edisi ke-18. Saya adalah staf pengajar di PPM School of Management dan juga menjadi koordinator di Pusat Inovasi dan Kolaborasi Divisi Pengembangan Usaha dan Kegiatan PPM Management. Pojok Pintar Manajemen kali ini akan membahas topik yang menarik sekali, yaitu The New Rules of B2B Strategic Management dengan dua pembicara atau narasumber yang keren-keren ya, Bapak Ibu sekalian, nanti akan saya perkenalkan gitu ya. Nah, sebelum masuk ke dalam inti acara, izinkan saya untuk memperkenalkan dulu 7 produk PPM Management yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu sekalian. Baik, program pertama yang dimiliki oleh PPM mungkin bisa ditayangkan untuk programnya. Terima kasih. Ini adalah jasa layan PPM. Ada program pengembangan eksekutif, program pelatihan sertifikasi, publikasi dan seminar, asesmen SDM, riset dan konsultasi, pembelajaran Inggria, dan PPM School of Management. Baik, nah, itu adalah jasa layanan yang ada di PPM Management. Nah, saya akan menjelaskan beberapa hal sebelum saya memperkenalkan pembicara kita hari ini. Ada aturan main yang akan saya sampaikan, 3 bagian besar. Pertama adalah terkait dengan sesi pemaparan dari materi, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti pada saat pemaparan materi dijalankan, semua partisipan akan di-mute. Dalam mengikuti diskusi, kami harapkan partisipan akan memiliki prinsip positif dan kolaboratif. Tanya jawab tidak akan dilakukan pada saat pemaparan materi dilakukan. Tanya jawab akan diberikan setelah kedua pemberi materi atau pemateri menyelesaikan dulu materi yang akan disampaikan. Nah, setelah itu baru akan ada sesi tanya jawab yang akan dikoordinir oleh saya selaku moderator, di mana nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan melalui raise hand. Jadi nanti saya dan dibantu oleh panitia akan menyebutkan nama penanya sesuai dengan urutan raise hand yang ada. Bapak juga dan Ibu juga bisa menggunakan chat sebagai sarana, tapi saya mendorong Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan raise hand, karena kami akan memprioritaskan dulu nih yang raise hand dulu ya, seperti itu. Lalu kemudian nanti di bagian terakhir setelah tanya jawab akan ada bagian feedback, di mana Bapak Ibu sekalian diharapkan untuk bisa mengisi feedback untuk perbaikan dari acara kami di masa-masa mendatang. Baik, itu yang kira-kira bisa saya sampaikan dari aturan main. Mungkin buat Bapak Ibu sekalian yang sudah sering mengikuti Pojok Pintar Manajemen, sudah tentunya tidak asing lagi dengan aturan main ini ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu 2 pemateri kita, 2 narasumber kita yang keren-keren tadi. Pertama, saya sapa dulu kepada Bapak Andi Ilham Said, MSOM PhD. Selamat sore Pak Andi. Saya biasanya panggil Pak Andi ini kalau di PPM School of Management disingkat namanya dengan inisial Pak Ais gitu ya. Pak Ais, panggilan kesayangannya itu di PPM. Andi Ilham saat ini sejak tahun 1987 adalah staf profesional di bidang keahlian manajemen strategi, transformasi, dan inovasi. Pak Ais juga sempat menjadi di tahun 2017 sampai dengan 2022 menjadi Kepala Pusat Kajian dan Pengembangan Produk di PPM Management, dan di tahun 2011 sampai 2015 adalah sebagai Direktur Utama PPM Management.
Nah, Pak Ais memperoleh gelar PhD-nya di bidang Business Administration, Business Policy dari Universitas of Philippines di tahun 2000. Beliau juga merupakan alumni dari PPM School of Management di tahun 1987. Nanti Pak Ais akan menjelaskan beberapa hal yang menarik terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan B2B Strategic Management tentunya. Lalu pemateri kedua saya akan memperkenalkan berikut ini adalah Bapak Yudi Hadiwibowo, MM. Pak Yudi, selamat sore Pak. Moga-moga juga dalam kondisi senantiasa sehat selalu dan sukses, gitu Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Pak Yudi, saya perkenalkan ya Pak. Pak Yudi Hadiwibowo bisa disebut disapanya dengan Pak Yudi aja Pak ya. Iya, boleh Pak. Ya, Pak Yudi adalah Vice President Product Marketing di PT Indosat Ooredoo. Pak Yudi adalah alumni Magister Manajemen dari PPM School of Management. Nah, beliau kalau dilihat dari professional experience-nya, maaf, kok jadi eksperimen ya, professional experience. Ini saya suka keder kalau ketemu tokoh-tokoh menarik ini gitu ya, jadi salah-salah sebut gitu ya. Itu banyak berkecimpung dalam hal B2B. Ya, kalau kita lihat nih, sejak mulai dari tahun 2012 sampai dengan sekarang, beliau banyak berkecimpung di B2B, baik dari B2B Strategy and Planning Manager, kemudian Segment Management Division Head, dan seterusnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, beliau juga adalah lulusan dari Magister Manajemen PPM School of Management. Baik, itu Pak Yuni nanti akan menjadi pemateri kedua yang akan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan implementasi dari B2B-nya sendiri nantinya. Tentunya, dan juga beberapa hal yang menarik sekali untuk kita ikuti. Baik, jadi itu akan ada dua pemateri kita ya Bapak Ibu sekalian, akan sama-sama nanti kita dengarkan dan kita sama-sama saksikan dengan seksama gitu ya, karena kalau saya udah baca materinya, waduh pokoknya mantep-mantep banget nih. Jadi itu tentunya akan bisa membawa kemanfaatan buat kita semua tentunya, harapannya insya Allah. Baik, sebelum kita mulai, kembali saya ingatkan ya Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam proses pemateri nanti akan menyampaikan materinya, Bapak Ibu sekalian akan di-mute begitu, dan kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab setelah kedua pemateri menyampaikan materinya. Begitu. Dan bagi Bapak Ibu yang akan bertanya nanti di tanya jawab, sesi tanya jawab, mohon untuk raise hand dan nanti akan disampaikan nama, dan nanti tolong disebutkan nama dan asal organisasi kalau memungkinkan ya Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Baik, tidak lama-lama kembali, tentunya Bapak Ibu juga akan menunggu-nunggu nih ya untuk pemateri-pemateri yang akan menyampaikannya. Kita mulai dulu kepada Pak Andi Ilham. Pak Andi Ilham akan menyampaikan materinya yang terkait dengan topik kita hari ini. Kepada Pak Andi Ilham, saya persilahkan Pak, silakan untuk bisa menyampaikan materinya. Terima kasih Pak Ica. Kita ketemu di apa tadi, pojok pintar ya. Pojok pintar manajemen. Iya, jadi yang pintar pojoknya ini Pak Ica ya. Iya. Kitanya mojok ya Pak. Baik. Silakan. Supaya pintar kita harus pojok-pojok dulu ini. Pojok-pojok. Iya. Pak Doni apa kabar? Tadi masih sibuk dengan Pak Yudi. Oh, Pak Doni ya. tadi ya. Oh, Pak Doni, oh suara ya. Mudah-mudahan sudah terdengar. Pak Doni ya. Iya, kalau belum on belum pintar berarti ya. Sudah on. Oh, udah on ya, udah pintar Pak Doni ya. Oke. Tapi yang menarik adalah teman-teman audiens betul-betul ini ya, concern untuk membantu Pak Doni ya. Membantu, betul. Ini keren banget ini. Ini bentuk daripada kolaborasi ya, hubungan baik ya. Welcome semuanya ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang the new roles of B2B strategic management ya. Nah, sebenarnya sih yang jago B2B Pak Yudi nantinya ya. Tapi saya juga pernah Pak Ica jadi marketer B2B ya. Ketika saya menjadi direktur konsultan itu, maka urusannya B2B. Saya termasuk jualan ke KPK ya, jualan ke Bank Indonesia, jualan ke OJK. Jadi itu kayaknya B2B juga tuh Pak Ica ya. Betul Pak. B2B. Iya. Baik teman-teman pojok pintar semua. Jadi sasaran belajar kita ada 3. Jadi mungkin secara mendasar dulu apa itu B2B, karakternya seperti apa, kemudian kita
akan bahas perkembangan bisnis B2B seperti apa dan bagaimana menginterpretasikan perkembangan B2B itu. Jadi 3 hal ini akan kita coba. Yang pertama adalah apa itu B2B ya. Saya coba searching di online lah ya. Sebenarnya sih tanpa ini juga kita udah tahu lah bahwa B2B itu urusannya adalah bisnis to bisnis itu. Jadi tapi awalnya B2B itu dimulai dari sebenarnya hubungan yang terjadi di supply chain ya. Supply chain. Jadi ada perusahaan perlu bahan baku misalnya. Nah, bahan baku itu didapatkan dari perusahaan juga gitu kan. Maka kemudian itu menjadi B2B. Kemudian bahan bakunya itu setelah jadi produk jadi kemudian dijual lah. Dijualnya juga bisa jadi tidak ke individu tapi dijual juga ke perusahaan. Maka dia menjadi B2B lagi gitu ya. Jadi sebenarnya B2B itu dimulai dari suatu hubungan supply chain. Kemudian karakternya. Jadi karena ada B2B, ada B2C ya. Maka kemudian kita bedakan bedanya di mana gitu ya. Pertama karakter dari segi market structure and demand ya. Jadi kalau kita lihat B2B itu namanya content fewer but larger buyers. Jadi pembelinya itu sebenarnya sedikit. Jadi sedikit pembelinya tetapi belinya banyak gitu ya. Kalau B2C pembelinya banyak tapi belinya sedikit gitu ya. Jadi bisa kebayang itu kalau B2B itu ngomong dengan sedikit orang tapi dapatnya banyak gitu kan. Kalau B2C ngomong dengan banyak orang dapatnya sedikit-sedikit gitu ya. Jadi menariknya B2B di situ gitu ya. Yang kedua tentang demand. Demand B2B itu selalu kita sebut sebagai derived demand ya. Demand yang diturunkan gitu ya, diturunkan. Jadi misalnya ada pabrik sepatu misalnya gitu kan. Nah, sepatu itu terdiri dari alas, kemudian bagian atas dan seterusnya ya. Nah, dia perlu alasnya atau lemnya gitu kan. Lemnya beli di pabrik gitu kan. Nah, jadi berapa kebutuhan lem tergantung berapa mau buat sepatunya gitu ya. Jadi kebutuhannya tergantung pada kebutuhan produk jadi. Jadi kalau Toyota memesan katakanlah spare part itu tergantung berapa mobil Toyota yang mau dibuat. Kemudian dengan begitu maka demand-nya lebih inelastik. Inelastik itu artinya tidak terlalu terpengaruh dengan naik turunnya harga gitu ya. Beda dengan B2C ya. Harganya naik dikit langsung lari gitu kan ya. Kalau B2B harga tidak terlalu pengaruh. Jadi yang lebih penting itu adalah quality. Jadi jualannya itu jualan quality. Kemudian demand-nya lebih fluctuating, lebih berfluktuasi. Bisa jadi kita akan sebut bullwhip effect gitu ya. Jadi artinya karena dia dari supply chain, dari dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain sehingga bisa beda-beda. Kemudian dengan begitu greater DMU, decision making unit gitu ya. Jadi kalau kita jualan ke B2B itu akan banyak orang yang terlibat, itu more buyers gitu kan ya. Kalau B2C kan satu orang aja memutuskan selesai. Kalau B2B itu mungkin pertama ketemu dengan si A itu banyak yang akan terlibat. Maka dibutuhkan professional purchasing. Jadi betul-betul tahu produknya, bisa menjelaskan secara profesional gitu ya. Nah, kemudian akibatnya maka pengambilan keputusannya menjadi lebih kompleks gitu ya. Jadi mesti lebih sabar gitu ya untuk sampai goal gitu. Tapi begitu goal, wah nilainya banyak gitu ya. Jadi persoalannya memang di situ ya, lebih panjang tapi begitu goal hasilnya besar. Biasanya si marginnya juga lebih besar ya. Sehingga pola pembeliannya itu formal. Banyakkan formal. Dan yang terakhir ini penting nih, focus on long-term relationship. Jadi B2B itu sangat sensitif dengan hubungan jangka panjang. Jadi kadang-kadang kita harus mengorbankan kepentingan jangka pendek untuk keuntungan jangka panjang. Ya, makanya banyak yang suka namanya itu gratis dulu nanti belakang baru premium gitu ya. Jadi namanya free gratis dulu baru mium gitu kan, freemium ya. Jadi gratis dulu baru, yaitu bentuk-bentuk B2B ya. Nah, oleh karena jangka panjang, maka membangun hubungan jangka panjang menjadi hal yang sangat penting di dalam B2B ya. Nanti nih Pak Yudi nih bisa cerita nih pengalamannya di B2B ya. Yang pertama untuk punya jangka panjang itu harus punya trust dulu. Jadi kita harus dipercaya dulu. Bagaimana supaya mulai dipercaya? Yang paling sederhana, kejujuran ya. Jujur dalam memberikan informasi. Jadi
kalau ada orang jualan produk dan produknya itu katakanlah obat gitu ya, dan obatnya itu bisa menyembuhkan semua penyakit, pasti dia bohong, gitu ya. Jadi harusnya kita menyampaikan produk kita itu apa keunggulannya, dan mungkin ada juga hal yang harus kita perhatikan gitu ya. Ada titik lemahnya juga gitu ya. Harus disampaikan juga itu ya. Nah, itu jadi kejujuran informasi untuk membangun trust. Dan mencoba memahami yang dibutuhkan apa gitu ya. Jadi kalau nggak dibutuhkan nggak usah dikasih itu, nambah-nambahin biaya gitu ya. Jadi juga yang penting nih, help customer to learn. Jadi kita juga supaya dibangun trust itu kita harus mengedukasi customer kita. Dari situ. Jadi nggak apa-apa gratisan dulu ini tadi kan, gratisan mengedukasi orang gitu ya. Belum tahu nih cara bangun rumah pakai apa namanya holo gitu ya, udah ajarin dulu cara bikin. Kalau kayu gini udah pakai holo gini gitu. Jadi educate. Kemudian ini juga penting, offers valid comparison with competitive product. Jadi kita memberikan secara jujur gitu ya, valid produk kita apa keunggulannya dibanding yang lain, kelemahannya apa gitu ya. Nah, ini memang tidak mudah, tapi kalau kita bisa lolos dari sini, insya Allah trust akan terbangun. Nah, kalau trust sudah terbangun, baru mulai nih credibility. Credibility itu kalau kita punya, setelah punya expertise. Jadi sudah dicoba gitu ya, oh ternyata bagus gitu kan ya. Nah, itu expertise. Nah, akhirnya kalau terus-terus namanya trustworthy. Artinya, oh ini bisa diandalkan nih kan. Lama-lama jadi likability. Jadi lama-lama dia kayak Indosat banget gitu ya kalau Pak Yudi. Jadi semua produk pokoknya saya pinginnya Indosat semua gitu. Saya pinginnya PPM semua gitu kan ya. Jadi likability. Akhirnya membangun credibility. Setelah itu baru terbangunlah reputasi. Reputasi, keep your promise ya, tetap memenuhi janji, karena jualan itu sebenarnya janji itu. Tidak ada orang jualan produk itu, jualan janji semua gitu kan ya. Saya jual sikat gigi atau odol gitu kan. Ya tetap janji juga, sabun, whatever. Kemudian reward customer for positive interaction, berikan penghargaan gitu ya, do more than expected ya, do more than expected gitu ya. Jadi lebih daripada yang mereka harapkan gitu ya. Be consistent, engage ya. Jadi hubungan baik. Nah ini juga penting nih, apologize when you make mistakes ya. Jadi jangan takut, jangan ragu untuk minta maaf gitu. Kalau perlu kita dulu yang menyampaikan bahwa ada kesalahan gitu. Tidak ada yang sempurna gitu ya. Jangan sampai dia tahu kesalahannya dari yang lain gitu ya. Jadi kita harus mengendalikan reputasi. Nah, ini menjadi suatu lingkaran yang makin lama makin bagus, makin besar gitu ya. Kalau kita ingin sukses di B2B. Nah, cuman hati-hati, kadang-kadang reputasi itu dibangun sekian lama, diruntuhkan sekian menit, sekian detik gitu ya. Nah, ini harus kita hati-hati. Nah, yang kedua, bagaimana perkembangan dari bisnis B2B? Nah, secara umum dunia sekarang ini memang menjadi lebih kompleks ya. Jadi increase complexity. Jadi apa yang membuat jadi lebih kompleks? Salah satu adalah teknologi. Sebenarnya teknologi membuat lebih mudah sebenarnya, tapi itu dari sisi customer. Tapi dari segi produsen, teknologi kadang-kadang membuat meningkatkan kompleksitas. Karena apa? Karena informasi menjadi lebih terbuka gitu ya, sehingga orang lebih mendapatkan informasi yang transparansi akan lebih baik gitu ya, sehingga banyak sekali perkembangan teknologi yang bisa mendisrupt teknologi yang lama dengan secara cepat. Maka ada 4 ya perkembangan yang harus kita perhatikan ya di B2B. Satu adalah perkembangan e-commerce. Jadi dunia dengan online itu akan makin meningkat ya. 20% retail sales worldwide online itu atau melalui omnichannel. Kemudian digitalisasi. Ya, ini juga kenyataan gitu ya, bahwa segala macam di-digitalize ya. Termasuk kita nggak bisa nonton TV analog lagi ya, dimatikan gitu. Semua digital gitu ya. Supaya kita itu lebih cerdas katanya gitu ya. Karena negara-negara lain sudah digital berapa tahun yang lalu, kita masih analog aja gitu ya. Nah, akhirnya pemerintah sebagai pengatur kebijakan itu memaksa untuk supaya tidak harus digital, dan itu saya kira bagus ya. Karena itu banyak impact-nya.
Kemudian ESG ya, ESG ini singkatan ya dari Environment, Social, and Governance. Jadi makin ke sini orang akan menjadi lebih menjaga lingkungan dan melakukan secara hubungan sosial dan juga tata kelola yang lebih baik. Dan globalisasi. B2B sekarang sangat kuat di global karena tadi adanya digitalisasi dan e-commerce. Jadi jualan itu tidak hanya di Indonesia lagi, makin mudah untuk jualan ke tingkat global ya. Nah, cuman ketika global maka ESG menjadi penting. Banyak perusahaan-perusahaan di Eropa yang mensyaratkan bahwa kita itu harus GCG-nya bagus, harus taat lingkungan dan melakukan hubungan sosial yang baik. Kalau itu tidak terpenuhi, tidak akan dimasukkan ke dalam daftar vendor. Masuk daftar vendor aja enggak gitu kan. Kalau kita mencemari lingkungan, kita menggunakan bahan baku yang tidak ramah lingkungan, kita mempekerjakan anak-anak di bawah umur gitu ya, mendolimi karyawan gitu. Nah, maka kalau itu diketahui oleh buyer kita di negara-negara yang concern pada ESG, maka kita tidak akan dimasukkan sebagai calon vendor. Nah, ini satu hal yang nyata ya. Dan ini B2B dan B2C ya, ternyata memang B2B itu jauh lebih menarik. Order value-nya 400 rata-rata ya, average $491 ya dibandingkan dengan B2C yang hanya sepertiganya ya. Kemudian kita lihat juga B2B itu conversion rate-nya itu 10%. Artinya orang yang cari-cari gitu akhirnya kemudian subscribe at the end itu sekitar 10%. Dibandingkan dengan B2C itu hanya sepertiganya gitu. Jadi B2B ini memang lebih sangat kuat di online internet. Kemudian ini ya lebih di e-commerce juga lebih kuat B2B. Namun perlu diingat bahwa jadi yang penting itu B2B adalah digital footprint. Jadi kita harus punya jejak gitu ya, jejak di digital. Karena orang banyak nyarinya di digital gitu ya, di online gitu ya. Jadi sangat penting punya digital footprint. Kemudian dan ingat bahwa yang mengambil keputusan itu yang mengambil keputusan sekarang dalam pembelian itu anak-anak muda gitu ya, yang punya kecerdasan digital dan kecerdasan online yang sangat-sangat tinggi. Nah, ini contoh bagaimana B2B saat ini ya, kalau kita teman-teman tahu Halodoc ya. Ini contohnya Halodoc. Halodoc ini e-commerce yang pelayanan kesehatan secara online. Nah, di sini kita lihat, kalau kita lihat di situ ada dokter, di situ ada rumah sakit, di situ ada perusahaan. Di sini udah campur baur gitu ya. Ada B2B, ada B2C, ada C2C gitu ya. B2B ada perusahaan yang sudah menggunakan jasa Halodoc ini gitu ya, dan langsung berhubungan dengan asuransi B2B di situ ya. Kemudian ada customer B2C, ada lagi orang reseller jualan ke customer juga C2C gitu ya. Jadi di dalam ekosistem ini B2B, B2C jadi sudah sangat baur gitu dengan adanya teknologi ini. Jadi batasan itu bisa jadi menjadi semakin baur, dan kita akan masuk ke dunia itu makin dalam ya. Karena memang ekosistem bisnis ini adalah menunjukkan bahwa inovasi itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Jadi kenapa bisnis ekosistem menjadi semakin menarik? Karena di situ kita bisa melakukan inovasi secara bersama-sama. Halodoc itu akhirnya bukan hanya inovasi dari pemilik Halodoc aja gitu kan. Jadi inovasi dari rumah sakitnya, inovasi dari farmasinya, asuransinya, dan payment sistemnya itu semua menjadi inovasi yang dilakukan bersama-sama dalam satu platform ya. Dari situ dihubungkan dengan baik sehingga terintegrasi sehingga bisa memberikan nilai maksimal kepada konsumen ya. Bentuknya seperti ini, jadi kita lihat transaksinya itu di satu platform yang di sebelah kanan ya, satu platform, tetapi di situ melibatkan seluruh ekosistem yang ada. Nah, ini B2B akan masuk ke sini juga, gitu ya. Jadi kita juga harus siap kalau B2B untuk berpartisipasi di dalam ekosistem. Jadi kalau kita di luar ekosistem, kita akan mengalami kesulitan ya. Nah, kemudian yang berikutnya teknologi tentang digital twin. Nah, ini mungkin 3 tahun yang lalu sebenarnya ini sudah diperkenalkan, tapi memang infrastruktur belum terlalu cukup. Nah, nanti tanya ke Pak Yudi lah ini ya. Karena digital
twin ini adalah mencoba membuat kembaran digital. Nah, jadi teman-teman ya, kita nanti bisa punya kembaran digital ya. Jadi ada apa namanya kembaran kita di digital gitu. Nah, bisa jadi ini gudang misalnya, suatu gudang ya kayak misalnya di DHL itu dia punya ada gudangnya itu dibuatkan kembaran digitalnya. Jadi gudangnya itu punya ada apa namanya market, ada kembarannya di digital, dan kembarannya ini yang kemudian bisa dilakukan riset gitu, dilakukan percobaan-percobaan gitu kan, namanya juga digital, bisa diapain juga bisa gitu kan, dan itu kemudian hasilnya nanti langsung bisa diterapkan lagi ke apa namanya kembarannya yang ada di dunia nyata gitu ya, misalnya dievaluasi, oh ini cara penyusunan raknya nggak benar, karena digital dilihat oh nggak benar gitu. Nah, disimulasi di sana lebih efisien kalau seperti ini. Nah, dia kemudian beritahu ke dunia nyata gitu. Itu cara nyusun palet kamu tidak seperti itu. Nah, ini ternyata dipakai di mana-mana, di pabrik. Kalau kita lihat apa namanya ya, di pabrik pesawat Boeing itu sudah menggunakan itu. Jadi setiap pesawat itu punya kembaran digital, sehingga setiap kali penerbangan dilakukan itu sudah terhubung dengan kembarannya, sehingga semua mesinnya sampai skrup-skrup kecil yang ada di pesawat itu semua akan terhubung dengan di dunia nyata gitu ya. Sehingga ketika ada misalnya satu skrup yang harus diganti itu, oh nanti ini kok dia sampai di Jakarta ini skrup ini harus diganti gitu kan. Nah, ketika tiba di Jakarta itu di airport sudah ada yang bawa skrupnya gitu kan ya. Ini skrupnya ganti gitu. Jadi pesawat itu tidak harus masuk ke hanggar untuk di overhaul gitu ya. Jadi bisa langsung, kira-kira gitulah bentuknya, sehingga bisa lebih cepat dan sebagainya. Nah, untuk itu bisa dilakukan ini ya. Jadi bisa mengoptimize performance dengan adanya kembaran tadi gitu ya. Bisa melihat seluruh data gitu ya dari kembaran itu, karena bisa dianalisis dengan lebih baik. Kemudian bisa melakukan prediksi karena dia bentuknya digital. Jadi bisa dilakukan what if gitu kan. Gimana kalau begini, gimana kalau begini gitu ya. Akan kelihatan gitu ya. Oh, kalau begini misalnya gudangnya nggak optimal dan seterusnya ya. Kalau begini nanti mesinnya akan rusak dan seterusnya. Jadi itu bisa dilakukan di online-nya. Ya, sehingga menjadi faster result. Jadi kecepatan akan menjadi tinggi gitu ya. Namun untuk sampai ke situ memang harus didukung oleh teknologi ya. Harus ada API and open standard, ada cloud computing yang baik, kemudian ada AI gitu, dan jangan lupa infrastrukturnya harus 5G gitu ya. 5G. Nah, ini tanya Pak Yudi nanti apakah Indosat sudah menyiapkan nih 5G sehingga teman-teman sudah bisa melakukan digital twin yang baik ya. Nah, kemudian ini bagaimana masa depan, ini juga teman-teman bisa baca di Megatrend yang dikeluarkan oleh PwC ya, PricewaterhouseCoopers ya. Ke depan itu kita akan menghadapi 5 megatrend. Satu, climate change ya. Jadi makin buruk aja nih masalah lingkungan yang harus kita selesaikan sama-sama. Yang kedua adalah megatrend tentang technological disruption. Nah, ini juga akan tadi ya kayak digital twin tadi itu, dan banyak lagi yang lain. Kemudian kita akan menghadapi demographic shift ya. Jadi ada banyak orang yang shifting sekarang ya, dengan dunia makin terbuka, banyak orang Indonesia pindah ke luar negeri, masuk ke Indonesia gitu ya. Banyak pekerja-pekerja asing bekerja di dan seterusnya. Itu shifting luar biasa. Kemudian ada fracturing world, dunia yang terbelah gitu ya. Nah, sekarang kita sudah lihat sekarang ya, ada negara kelompok Cina, nanti kelompok Rusia, kelompok Amerika, ada yang in between dan seterusnya. Nah, ini juga akan menjadi masalah ke depan, dan terkait juga dengan B2B. Akan terjadi social instability ya. Nah, kita yang bergerak di B2B ini akan terpengaruh sekali itu ya, karena hubungan kita tadi hubungan jangka panjang dan global. Ini, jualan kita itu B2B bisa jadi jualan ke luar Indonesia. Yang berikutnya adalah GCG ya, tadi governance. Nah, sekarang GCG yang lama itu mungkin teman-teman pernah dengar istilah tarif ya, transparansi akuntab, itu model lama. Yang baru dikeluarkan oleh KNKG itu sekarang sudah 4. Transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, perilaku beretika. Dan yang saya catat ini yang kedua, yang terakhir itu ya. Jadi perusahaan itu tidak dianggap governance baik tata kelolanya kalau tidak ada rencananya yang
sustainability development-nya tidak ada gitu ya. Jadi tidak ramah lingkungan, tidak baik terhadap sosial, kemudian tidak berperilaku etika yang benar. Nah, itu tidak dianggap perusahaan yang governance. Perusahaan yang tidak governance itu nanti akan bermasalah ketika cari hutang, cari pinjaman dan sebagainya ya, cari modal itu akan bermasalah. Terakhir, menginterpretasikan perkembangan itu dengan situasi yang makin kompleks itu apa yang harus disiapkan oleh perusahaan-perusahaan di B2B. Yang pertama adalah cost efficiency. Jadi kalau teknologi baru diperkenalkan pasti ujungnya adalah tadi ya bagaimana supaya lebih efisien. Jadi kita harus hitung dengan baik, teknologi baru memerlukan biaya investasi, tapi pastikan bahwa dengan begitu operational cost kita akan lebih baik sehingga customer akan mendapatkan economic scale-nya, mendapatkan harga yang lebih baik. Yang kedua, increase speed. Jadi kita tidak boleh lagi melakukannya dengan lambat gitu ya. Jadi harusnya dengan teknologi baru kita bisa lebih cepat. Kemudian lebih fleksibel gitu ya. Jadi dengan perkembangan teknologi kita harusnya bisa menghasilkan produk-produk yang punya variasi yang lebih banyak sehingga lebih memenuhi keinginan customer. Lebih resilience ya. Jadi lebih tahan banting lah kira-kira ya. Jadi tidak cepat putus asa atau cepat mengalami masalah gitu ya. Dan terakhir sustainability yang tadi kita bahas ya. Nah, untuk itu maka ada 3 hal yang perlu dilakukan. Strong tailor-made product portfolio. Jadi produk kita harus cukup bervariasi dan harus bisa di-customize dengan baik. Yang kedua, standardized back-end with automatic digitalized operation. Jadi operasi kita harus digital yang sudah distandarisasi dari awal gitu sehingga akan lebih fleksibel ketika menghadapi keinginan customer yang berubah-ubah. Kemudian leading ESG capabilities. Jadi kemampuan kita harus juga mengikuti prinsip-prinsip environment, social, and governance. Nah itu teman-teman ya, jadi ada 3 yang kita bahas tadi ya. Pertama karakternya itu adalah content viewer but larger buyers. Kemudian lebih tadi ya fokus pada long term relationship dan kunci suksesnya ada 3 tadi kita bahas ya. Trust, credibility, dan reputation. Nah, kemudian perkembangan terbaru itu adalah e-commerce, digitalization, ESG, dan globalization. Dan bagaimana menyikapi itu, kita bahas juga ada cost efficiency, increase speed, ya, increase flexibility, resilience, and sustainability. Iya, itu terakhir teman-teman, mungkin ya ini saya suka ngasih quote aja. Tadi karena saya banyak bicara bahwa memang ke depan itu etika itu menjadi sangat penting, maka saya ingin quote sesuatu yang menurut pengalaman saya ini ya. Kebahagiaan bagi seorang pelari, ya, pelari itu adalah ketika mencapai garis finish. Menjadikan laba sebagai tujuan akhir bisnis akan menjadikan organisasi Anda seperti pelari yang tanpa pernah mencapai garis finish. Karena laba terus gitu ya, namanya laba-laba gitu ya, tidak akan pernah mencapai kebahagiaan ya. Tapi maka misi akan menjadi hal yang sangat penting bagi organisasi, yang adanya adalah bagaimana kita berkontribusi kepada stakeholder, berkontribusi kepada lingkungan kita, virtuous life namanya ya, keutamaan hidup. Jadi organisasi yang baik itu adalah yang punya mission drive, berkontribusi kepada lingkungan. Itu Pak Ica, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Andi Ilham Said, atau biasa saya sebut Pak Ais ya Pak ya. Waduh, nama panggilan akrabnya Pak Ais. Terima kasih banyak Pak, ini sangat-sangat membuka mata kita ya terkait dengan karakteristik dari B2B tadi ya, dan membedakan dengan B2C, kemudian juga apa yang menjadi kunci sukses dan karakteristik dari utama dari B2B. Tadi juga kita bahas terkait dengan tren ke depan ya. Semoga nanti itu juga menjadi bahan pembelajaran kita semua nih Bapak Ibu sekalian ya, untuk bisa melihat rupanya kalau kita mau menyelenggarakan B2B gitu ya, dalam konteks bisnis, dalam konteks B2B itu rupanya sekarang ini nggak seperti dulu lagi gitu ya Pak Is ya. Ada hal-hal yang berubah dan bahkan berubahnya sangat signifikan tentunya ya. Nah, terima kasih banyak Pak Is, ini tentu sangat-sangat bermanfaat buat kita semua. Nah, kita akan masuk kembali ini Bapak Ibu sekalian ke pemateri kedua,
Pak Yudi Hadiwibowo yang akan membahas tentang materi yang sama, topik yang sama tentang B2B, juga mungkin nanti akan ada contoh-contoh yang juga tentunya signifikan dan relevan untuk bagaimana kita mempraktekkan new B2B itu sendiri nantinya seperti apa. Pak Yudi Hadiwibowo, silahkan, saya persilahkan Bapak untuk memulai presentasinya, Pak. Nah, The New Rules of B2B Strategic Management. Silahkan Pak Yudi. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Ica, Pak Ais atas paparan dan diskusinya. Saya menyapa rekan-rekan sekalian. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat, walaupun katanya COVID sudah menjadi new normal gitu ya. Tapi kita tetap harus jaga kondisi dan jaga protokol kesehatan. Nah, di kesempatan hari ini, terima kasih kepada PPM yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing mengenai rules of B2B strategic management. Jadi tadi kalau Pak Ais sudah mengangkat soal B2B-nya, saya akan ambil angle yang sedikit berbeda dari sisi strategic management. Dan bagaimana strategic management itu berevolusi menjadi execution strategi. Nah, ini nanti akan saya coba highlight terkait case study di Indosat. Pertama saya akan angkat dulu soal fenomena yang sangat-sangat fresh. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian membaca berita, ini ada story yang too good to be fail. Ini ada satu bisa dibilang startup gitu ya. Jadi baru berdiri ini tahun 2019, nama company-nya FTX. Ini bisnisnya jualan kripto. Nama orangnya ini Sam Bankman-Fried. Ini kalau lihat di sebelah kanan nih, CEO-nya. Itu perusahaannya mengalami lonjakan valuasi yang sangat-sangat besar. Diawali dari injeksi kapital sekitar 8 juta dolar di tahun 2019. Dalam 2 tahun atau bahkan 3 tahun ke depan, valuasinya sudah mencapai lebih dari 32 miliar dolar. Dan secara dramatis, si CEO-nya ini mengalami kehilangan valuasi lebih dari 225 triliun dalam semalam. Nah, ini saya mau ngangkat fenomena bahwa dinamika bisnis itu semakin cepat. Seorang itu bisa naik dengan cepat dan bisa turun juga dengan sangat cepat. Mungkin kalau di Indonesia masih kental dalam ingatan kita, kasus Binomo, mungkin yang pada tahu ya, afiliator, mudah-mudahan nggak ada yang kena juga di sini, di mana salah satu tokohnya gitu ya, atau bahkan ada 2 orang yang masuk bui karena terindikasi ini ya, skema Ponzi dan penipuan. Jadi memang dinamika bisnis itu sangat cepat gitu ya. Nah, menariknya sekarang trennya sudah mulai bergeser. Kalau secara teoretikalnya menurut Stephen Grabmaier, dulu atau mungkin kita banyak mengenal istilah namanya VUCA. Ini diadaptasi oleh Army tahun 1980 setelah Perang Dingin usai gitu ya. Bagaimana dunia itu menjadi lebih volatile, menjadi lebih ambigu dan juga kompleks. Namun ternyata sekarang sudah tidak lagi relevan, sudah bergeser menjadi yang namanya BANI gitu ya, yang didorong oleh perubahan iklim dan global systemic changes. Contohnya yang paling recent juga adalah COVID. Yang namanya strategic planning kayaknya nggak pernah ada yang memprediksikan adanya namanya global pandemic yang bisa merubah behavior, bahkan merubah cara kita bekerja, bersosialisasi sangat drastis. Saya punya anak kebetulan umur 4 tahun, TK, akhirnya ngerasain yang namanya sekolah via online. Di satu sisi, ibu saya yang udah hitungannya di atas 60 tahun, juga akhirnya ngerasain yang namanya pengajian via Zoom. Jadi kontraktisi sekali gitu ya, dari yang paling awal itu sudah terekspos dengan yang namanya digital. Bahkan sampai ada kelakar yang namanya digital transformasi yang paling utama dalam mendorong implementasinya bukan CEO, bukan CTO, bukan CDO, tapi malah COVID gitu ya. Nah, ini yang pengen saya highlight dari sisi strategic planning adalah banyak variabel yang sudah tidak bisa lagi diprediksi gitu ya. Nah, BANI sendiri, kalau menurut teoretikalnya, ini singkatan dari brittle atau fragile
something yang mudah sekali rapuh gitu ya. Kemudian A itu adalah anxiety, kecemasan. Kemudian N itu adalah non-linear, something yang tidak bisa lagi diukur secara prediksi. Dan yang I-nya adalah incomprehensibility. Jadi key takeaways-nya dalam hal ini adalah bisnis itu harus bisa selalu terus berubah dan bisa adaptive to change. Kira-kira ini secara message-nya gitu. Kalau kita mundur sedikit dari pendekatan teoretikal mengenai strategi manajemen, karena saya mau angkat sedikit dari sisi teoretikalnya, ini menurut Kaplan Norton di bukunya The Execution Premium, typical strategi manajemen approach itu dimulai dari formulasi strategi, kemudian bagaimana mentranslasikan strategi ke dalam tema-tema, kemudian bagaimana meng-alignkan resources, menjalankan operasi, monitor dan learning, sampai dengan test dan adapt. Ini adalah framework strategi yang banyak diajarkan di perkuliahan. Namun yang menjadi challenges-nya, kalau saya boleh angkat dari sisi praktikal, dan ini diangkat oleh Palladium, salah satu consultant group dari Kaplan Norton, ternyata hanya 10% bisnis strategi yang effectively formulated dan bisa dijalankan. Ini menurut Fortune 100 Magazine gitu ya. Menurut riset yang lain dikatakan hampir 70% CEO mengatakan kesulitan dalam mengeksekusi. Bukan karena kesalahan dalam strategi formulasinya, tetapi lebih kepada ketidakmampuannya melakukan eksekusi. Kemudian statistik yang lain mengatakan 80% organisasi itu meng-highlight perubahan dan kompetisi dalam market yang salah satunya disebabkan oleh bagaimana mereka bisa meng-adjust strateginya, bagaimana mereka bisa melakukan monitoring dan merubah asumsinya, termasuk juga melakukan feedback atas strateginya, atau sekitar 22%. Jadi kalau saya mau highlight dalam konteks strategi manajemen, one of the biggest challenges adalah bukan dalam creating strateginya, bukan dalam hal memformulasi strateginya, tetapi lebih bagaimana company bisa melakukan eksekusi dari strategi. Nah, mungkin dari angle ini saya mau membawa bagaimana case di Indosat dalam melakukan transisi atau bagaimana melakukan eksekusi strategi. Pertanyaannya, kenapa company itu gagal dalam melakukan eksekusi strategi? Nah, ini masih dari Kaplan Norton, 90% company gagal mengeksekusi strategi disebabkan oleh 4 hal. Satu, mengenai adanya barrier dari visi. Ditengarai hanya 5% karyawan itu yang memahami eksekusi strategi atau memahami direction dari sebuah company. Jadi ada satu soal communication visions gitu ya. Kemudian yang kedua mengenai people barrier. Nah, di sini yang di-highlight itu hanya 1/4 managers atau leaders itu yang memiliki korelasi antara performance yang dihubungkan dengan strategi. Artinya bisa dikatakan 75% eksekutif atau managers yang ada di sebuah perusahaan itu nggak connect antara strategi dengan insentif. Kemudian satu sisi juga ada yang di-highlight mengenai management barrier. Artinya 85% waktu dari eksekutif tim itu hanya membicarakan 1 jam sebulan mengenai strategi. Selebihnya apa berarti? Selebihnya biasanya firefighting. Dan yang terakhir, itu masalah resource barrier, di mana 60% organisasi tidak menghubungkan antara budgeting dengan strateginya. Dan key takeaways dari concern ini adalah kita semua berasumsi semua kondisi eksternal makro dan mikro semua dalam kondisi yang stabil. Nah, ini yang makanya kita perlu merubah the way we are operating our business. Nah, menurut Steve Denning yang dikenal dengan Agile modelnya, perusahaan perlu melakukan perubahan, shifting cara kita dalam menjalankan bisnis. Dari yang sebelumnya tujuan utamanya mencetak uang, sekarang kita lebih bagaimana kita bisa memuaskan pelanggan kita. Dari yang sebelumnya role management
itu lebih ke administratif untuk memastikan semua orang mengerjakan sesuai dengan rencana, menjadi memberikan empowerment kepada tim untuk bisa berkontribusi dan mengambil keputusan dengan lebih cepat. Kemudian struktur kerja yang sebelumnya birokratis, kemudian hierarki, menjadi lebih self-organizing, agile, iteratif, dan close loop in the fast manner. Dari value yang lebih ke arah efisiensi dan predictability, menjadi ke arah transparansi dan continuous improvement. Komunikasi yang tadinya top-down, sekarang menjadi horizontal, yang jadi lebih egaliter. Prinsip-prinsip ini yang kalau saya boleh highlight, kita coba implementasi di Indosat. Nah, di next slide, saya akan cerita bagaimana kita di Indosat mulai memberlakukan konsep Lean Agile Culture. Dan ini bukan pekerjaan singkat, bukan pekerjaan semalam. Di sini saya ingin meng-highlight, ini sudah kita mulai dari tahun 2019, di mana pertama kali kita mengintroduce program yang bernama 100, yaitu program 100 hari kita bisa mengejar numbers di Q3 dan Q4. Kemudian itu maju ke tahun 2020, kita juga create program namanya Juara. Oh, ini R-nya 2 nih, Juara gitu ya, biar 2 kali lipat gitu ya. Dengan membuat squad model. Kemudian kita lanjutkan di tahun 2021 dengan Juara 2.0 dengan mengambil konsep Agile to the next level. Dan saat ini kita sudah menerapkan konsep Agile Execution 1 konsep. Nah, apa itu? Jadi secara sederhana kita meng-create a culture ataupun organizations yang lebih agile. Hal ini memungkinkan kita mendorong growth mindset dengan goals atau target yang kita tingkatkan. Kenapa ini kita lakukan? Karena everything start with in end of the game gitu ya. Kalau kita put target 10, kalau misalkan kita gagal, paling nggak ketemunya jadi 8. Nah, jadi setiap kita punya target, yang satu ini kita akan put stretch beyond the numbers from management. Jadi kalau manajemen kasihnya 10, kita akan selalu kasih target buffer di 12 atau bahkan 15. Kenapa? Supaya kita berpikir kreatif untuk bisa mencari grow beyond the numbers. Kemudian yang kedua, kita juga mendorong kolaborasi. Kita membangun yang namanya cultural immersion dan break silos. Nanti di next page saya akan cerita bagaimana kami di Indosat kerjanya bukan lagi berdasarkan struktural organisasi secara tradisional. Kita membuat squad-squad yang itu berasal dari multifunction organization. Kemudian satu juga menjadi sebagai sebuah platform untuk melakukan monitoring dan tracking atas project-project maupun inisiatif yang dilakukan across corporate company. Dan yang terakhir, satu juga mengkonekkan tidak hanya activity, tetapi juga mengkonekkan activity dengan rewards dan recognition. Supaya unsur fun dan insentifnya juga berlaku. Nah, jadi tadi kita di awal sudah highlight bagaimana salah satu problem statement dari sisi eksekusi strategi adalah melingkan antara company goals dengan individu. Maka di program 1 ini, company sudah membuat weightage. Sekitar 50% dari KPI yang ada di masing-masing karyawan itu terkonek dengan common goals. Ada revenue, ada EBITDA, ada free cash flow, semua memiliki roles yang sama, semua memiliki tanggung jawab yang sama. Klasik problem yang sering muncul adalah saya orang sales, yang KPI-nya adalah revenue, kemudian saya orang finance, KPI-nya how to manage cost to be more efficient. Dengan adanya satu common goals ini, sebagai seorang sales, saya harus bisa memastikan project yang saya bawa itu bring values, tidak hanya top line, tapi juga bottom line. Artinya marginnya juga sehat. Bahkan kalau bisa cash flow-nya positif. Sebagai orang finance, yang sebelumnya dia sebagai rem, karena dia juga punya KPI, revenue, dan juga cash flow,
maka kalau dia selalu ngerem, maka nanti top line-nya nggak kecapai. Nah, dengan adanya KPI 50% ini, paling tidak semua orang punya tanggung jawab yang sama. Nggak ada lagi saya orang finance, saya orang sales, tapi semua orang paham konsekuensinya. Kalau saya terlalu agresif, ternyata marginnya minus, atau bahkan collection-nya bermasalah, yang bisa berimpact kepada cash flow, kayaknya saya mesti ngerem. Di satu sisi orang finance juga, as long as project-nya ini payment-nya bagus, kemudian resikonya bisa kita mitigasi, walaupun marginnya kecil, tetapi dia turn around cash flow-nya bagus, maka bisa mendorong our share KPI. Nah, ini yang kita coba state in the beginning. Kita punya one common goals. Kemudian dari KPI yang sudah di-create di level corporate, kita cascade ke level tribe. Nah, tribe ini didesain sesuai dengan strategi dari company yang kita mau dorong. Misalkan di Road to Factory, di sini konteksnya adalah bagaimana kita bisa mempenetrate market di consumer bisnis yang kita mau masuk, gitu ya. Kemudian net profit, bagaimana as a company kita bisa peka, gitu ya, memanage our expenditure. Di digitalisasi turning point, gimana kita bisa mendorong akselerasi digital transformation yang ada di company. Kemudian di customer experience, kita juga ingin mendorong bagaimana implementasi quality dari pelayanan kita, termasuk di dalamnya network quality, service quality, kemudian experience employee juga kita dorong di sana. Nah, spesifik saya sendiri di sini di B2B, kita nyebutnya enterprise game changer. Bagaimana B2B bisa menjadi new growth engine dari company. Dan terakhir, berhubung Indosat baru saja melakukan integrasi dengan Hutchinson, kita juga memasukkan KPI synergy value. Bagaimana kita bisa memaksimalisasi proses merger, termasuk di dalamnya juga dengan subsidiaries. Nah, ini ada bobot sekitar 30%. Kemudian di masing-masing tribe akan memiliki squad. Contoh, kalau saya di Game Changer, kita bagi lagi, ada subsidiary management, ada connectivity, ada lagi kita ngomongin enablers, dan masing-masing squad itu terdiri dari members. Dan member ini terdiri dari multiple function. Kalau dilihat dari gambar ini, kita lihat masing-masing tribe itu nanti akan di-handle oleh 2 coach. Coach itu levelnya direksi, dan masing-masing tribe itu memiliki kapten. Masing-masing kapten itu di-lead oleh SVP level. Dan member squad ini bervariasi, mulai dari staff level sampai juga SVP. Message yang ingin kita sampaikan di sini adalah kita ingin mendorong adanya cross-function alignment. Karena tadi kalau di-highlight, menurut teorinya, salah satu problemnya adalah kegagalan dari sebuah eksekusi dikarenakan tidak adanya sinergi, gitu ya. Nah, dengan dibentuknya tribe model seperti ini, dalam satu squad, contohnya kita ada orang sourcing, ada orang finance, ada orang teknologi, ada orang bisnis tentunya, semua memiliki common goals in every squad they are joining. Dan kita juga melakukan regular checking. Karena challenges dari eksekusi adalah kelemahan dalam melakukan review. Nah, berdasarkan assessment tersebut, kita juga reguler melakukan daily checking. Itu biasanya di level tribe. Kemudian juga ada bi-weekly meeting atau weekly meeting, itu biasanya antara coach ataupun CX sponsor dengan kapten, itu kita melakukan weekly meeting. Kemudian dengan steerco ini levelnya direksi dan juga agensi yang ditunjuk di masing-masing fungsi, kita melakukan monthly review. Tujuannya adalah kita memastikan feedback dari inisiatif yang kita jalankan. Karena tadi di awal premisnya perubahan berjalan dengan sangat cepat di era yang VUCA dan bahkan sekarang ke BANI. At some point kita bahkan merevisi target. Baik itu merevisi turun kalau memang ternyata forecast-nya berubah, atau bahkan merevisi naik. Wah, ini menarik ya, tidak hanya merevisi target turun, tapi juga merevisi naik. Kenapa? Karena
bisa jadi dengan adanya dinamika yang berubah, konstelasi bisnis, konstelasi market, konstelasi regulasi, mau nggak mau kita harus merespon dengan cepat. Nah, ini kita follow up dengan ada namanya monthly steerco meeting. Tujuannya adalah kita bisa merespon bisnis dengan lebih agile. Nah, dari sini kemudian kita juga melingkan antara strategi dengan insentif. Kenapa? Karena di masing-masing squad, setiap individu yang terlibat itu memasukkan komponen penilaiannya ke dalam insentif dan rewards. Jadi ini ada gamesnya juga, ada gamification-nya. Jadi kita di setiap bulan, semua squad ini atau semua tribe ini akan dibikin kontes. Jadi kita akan present ke BOD, kemudian akan diukur rapotnya setiap bulan. Setiap yang rapotnya paling bagi, itu nanti akan mendapatkan rewards. Rewards kemudian akan diberikan ke masing-masing kapten, melalui kapten kepada semua team members. Jadi hal ini juga mendorong motivasi kepada seluruh tim untuk bersaing. Jadi walaupun kita as a company, tapi kita juga bersaing, tentunya bersaing untuk mengejar satu tujuan yang sama. Nah, kalau saya boleh highlight dari sisi key takeaways, pertama, implementasi strategi itu memerlukan visi bersama. Jadi tidak hanya yang namanya individual goals atau silo, tetapi dengan adanya agile model ini kita mendorong kolaborasi antar fungsi. Kemudian yang kedua, dengan adanya agile model ini kita juga melakukan integrasi strategi mulai dari objektif yang di-put as an initial target itu bisa nge-link sampai dengan ke insentif dan bonus. Dan yang ketiga, kita juga melakukan regular communication, baik itu melalui town hall, typically kita melakukan quarterly town hall, kemudian juga kita melakukan email newsletter mengenai activity yang dilakukan dari masing-masing squad, termasuk kita melakukan showcase. Jadi biasanya kita setiap bulan update ke BOD, dan setelah itu akan ada gamification gitu ya, bagaimana kita bisa mendorong pencapaian dan ranking-ranking tersebut, leaderboards. Kira-kira itu sebagai bahan awal, nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Punchline dari saya adalah everything is dynamic, sehingga as a company kita harus always open our ears, dan kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama, sehingga kita harus mencari cara-cara baru untuk menghadapi tantangan baru. Nah, mungkin sebelum saya close, ini ada video yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita semua mengenai bagaimana kita facing or adapting new challenges. Silakan menonton ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, mejanya makin lama makin lebar. Dari 5 cm, 10 cm, sekarang 15 cm. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Dia melakukan adjustment atas mobilnya. Wah, ternyata gagal. Apa yang dilakukan? Dia pindahin bobot mesannya dari di belakang jadi ke tengah. Wah, berhasil. Lebarin lagi targetnya 20 cm. Wah, jatuh. Nggak kehabisan akal, dipanjangin sasisnya. Wah, makin panjang nih. Dari 5 cm sekarang udah 40 cm. Wah, mentok tengah jalan. Sasisnya kurang kuat, kuatin sasisnya. Kalau Bapak Ibu lihat, mesinnya cuma satu, nggak dirubah mesinnya.
tapi kerangkanya yang di-adjust. Berhasil. Naikin lagi 60 cm. Wah, jatuh. Sekarang dibikin baterainya bisa digerak nih. Dia rubah si engine yang tadinya di belakang, dia bisa pindah ke depan. Dari yang tadinya di back, bisa jadi striker gitu ya. Wah, makin lebar lagi. Gagal, bikin lagi. Nah, ini tambahin ininya, kayak apa? Kren gitu, supaya dia bisa bergerak. Wah, makin jauh, 75 cm. Ujungnya dikecilin lagi mobilnya, tapi dipanjangin kerennya. Wah, kurangin nih si ininya, bebannya. Bisa juga akhirnya. Nah, jadi dari saya message moral story-nya adalah kita harus terus adapt karena dunia akan selalu terus berubah. Kalau kita hanya menggunakan cara-cara lama, I'm sure kita nggak akan bisa relevan dengan perkembangan zaman. Tadi Pak Ais di awal banyak meng-highlight soal perkembangan teknologi, karena memang itulah yang akan menjadi enablers kita untuk bisa terus relevan. Dan di video ini ingin di-highlight, kalau kita ingin terus relevan, maka kita harus berani berubah. Dari saya sekian, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Selanjutnya mungkin kita bisa lanjut dengan tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi atas penjelasannya. Nah, jadi kalau sekarang kita lihat dari sisi strategic manajemennya ya, Bapak Ibu sekalian, di mana tadi kita lihat bahwa strategi planning itu saja harus dilanjutkan dengan strategic execution, dan saat ini dengan adanya perubahan-perubahan dinamis, kita harus bisa adapt terhadap perubahan tersebut tadi ya. Kalau kita lihat diberi contoh yang menarik seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab ya. Saya akan buka termin pertama dengan 3 penanya. Silakan, sudah ada Pak Doni di sini. Ada 2 lagi yang mau bertanya. Silakan. Adakah ada yang lain? Oke, kalau belum ada, silakan kita mulai dari Pak Doni dulu, Pak. Silakan Pak Doni bisa mengajukan pertanyaannya. Kalau mungkin kan bisa juga dibuka videonya supaya kita juga bisa tahu Pak Doni nih ya secara langsung. Oke, Pak Doni, silakan Pak. Ya, maaf nih. Terima kasih Pak Riza. Iya, Pak. Saya minta pandangan aja kepada 2 narasumber. Kaitannya dengan ini Pak Riza, kaitan dengan dalam menerapkan manajemen strategi di suatu perusahaan. Ini kebetulan saya sedang mendampingi sebuah rumah sakit daerah ya. Itu ternyata kesulitannya adalah ketika menerapkan strategi itu di masalah SDM. Apalagi maaf, ini kan background-nya SDM-nya kebanyakan ASN ini. Saya minta tipsnya nih, bagaimana nih kepada 2 narasumber ketika agar strategi kita ini bisa terlaksana kaitannya dengan merubah mindset atau
culture dari SDM yang ada, terutama di ASN. Terima kasih Pak Riza. Baik, terima kasih Pak Doni. Silakan Pak Ais atau Pak Yudi yang akan menjawab terlebih dahulu terkait dengan pertanyaan Pak Doni. Silakan nanti. Jadi Pak Doni menanyakan tentang bagaimana penerapan dari strategic management ya di perusahaan, khususnya tadi masalah yang terkait dengan konteks di SDM-nya ya. Bagaimana gitu. Misalnya tadi dicontohkan proyeknya Pak Doni itu di Rumah Sakit Umum Daerah tadi ya, seperti itu. Silakan. Siapa yang akan memulai? Dari Pak Ais mungkin Pak, silakan Pak. Ya baik. Ya ini memang mungkin kalau kita lihat lebih detail mungkin akan lebih jawabannya bisa lebih to the point ya. Tapi karena ini pertanyaan umum, jadi jawabannya juga umum ini ya Pak Doni. Mohon maaf ya. Tapi audionya udah bagus ya Pak Doni. Tadi sempat panik nih Pak Doni di awal. Iya. Baik Pak Doni, SDM ya secara umum saja, memang istilah SDM itu kita nggak pakai lagi. Kita sekarang memakai namanya human capital. Nah ini berbeda mindsetnya ya. Kalau kita menganggap SDM itu sebagai human capital, maka mereka adalah capital. Kalau SDM itu resources. Resources itu sesuatu yang kalau dipakai habis, sesuatu yang makin dipakai makin habis, makin dipakai makin berkurang nilainya ya. Tapi kalau kita bicara human capital, maka kita akan bicara capital. Capital itu bisa naik, bisa turun, tergantung bagaimana kita memelihara dan mengembangkannya. Jadi ASN itu tergantung bagaimana kita mengembangkan. Ini fakta, kalau kami di PPM itu melakukan recruitment and selection, itu pernah kita calon ASN ya, Bank Indonesia, itu 200 penempatan akan ditempatkan gitu, yang melamar itu 75.000 gitu. Hampir semua ASN itu dibutuhkan berapa, yang ngelamar berapa. Artinya kalau memang seleksinya benar, maka harusnya yang masuk jadi ASN itu orang-orang terbaik. Seleksinya udah sangat ketat kan, 1 banding berapa gitu. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita mengembangkan orang itu. Jadi modalnya memang tidak berarti ASN itu buruk. Tapi masalahnya adalah seringkali kita masih terlambat di dalam mengembangkan orang. Jadi problemnya kadang-kadang bukan dari sumbernya gitu, bahan bakunya, tapi cara-cara kita mengembangkan yang keliru. Ada prinsip yang paling gampang gitu. Before you make your customer happy, make your employee happy. Jadi itu Northwest. Kalau Bapak dengar itu ya, Northwestern Airline itu salah satu perusahaan penerbangan terbaik di dunia di Amerika gitu ya. Dia selalu sangat pertama itu bagaimana caranya membuat karyawannya happy gitu. Bagaimana membuat karyawan? Karena karyawan yang happy itu akan memberikan layanan yang happy, customer-nya ikut happy. Nah, makanya dia sangat concern betul kalau ada pilot itu terbang malam, itu keluarganya harus aman, secure gitu ya. Suaminya terbang gitu, dia harus CEO-nya harus yakin betul bahwa istrinya di rumah itu aman gitu dan merasa nyaman. Jadi happy gitu. Pilotnya terbang juga happy gitu ya. Nah, itu juga. Jadi kira-kira jawaban umumnya gitu. Bagaimana kita mengembangkan orang? Karena orang itu adalah semua sumber daya yang paling fleksibel. Manusia itu yang paling fleksibel. Artinya yang paling kita bisa kembangkan. Tergantung kita mau kembangkan di mana. Meskipun ada batasnya. Tapi mungkin kalau itu kita bicara detail lah. Tapi secara umum pertanyaan Pak Doni, kita mengatakan bahwa semua orang itu punya kemampuan, ya, meskipun ada bakat ya, tapi kata Einstein bakat itu hanya 2% gitu ya. 90% adalah kompetensi yang bisa dikembangkan. Mungkin itulah gambaran umumnya Pak Doni. Kalau mau tanya detailnya mungkin kita bisa jawab lebih detail gitu ya. Gitu Pak Ica. Baik, terima kasih Pak Ais. Mungkin terima kasih Pak Ais. Dari Pak Yudi mungkin Pak ada juga masukan atau juga mungkin contoh kalau di Indosat seperti apa Pak, di Indosat Ooredoo dijalankan seperti tadi berkaitan dengan SDM gitu ya. Silakan Pak. Ya, mungkin saya ambil angle-nya dari HR dulu pertama ya. Kalau di Indosat kebetulan kita pakai konsep 70-20-10 ya. 70-20-10 itu artinya 70% itu
development karyawan itu basisnya adalah project atau assignment. Karena itu akan jadi modal learning yang lebih emotional attached gitu ya. Karena kita langsung hands on sendiri gitu. Kemudian 20% itu basisnya adalah coaching. Saya sendiri kebetulan di training di Indosat untuk menjadi coach, Pak. Jadi saya sempat waktu kita training coach itu bahkan lembaga coachnya sampai kaget gitu ya. Karena kita termasuk agresif dalam melakukan coaching. Jadi lebih dari 100 orang karyawan di Indosat itu dilakukan training untuk menjadi coach. Simple ininya, alasannya. Pertanyaan yang paling dasar adalah siapa yang menjadi bertanggung jawab atas development karyawan. Seringkali orang mengatakan, wah, development karyawan tanggung jawabnya adanya di HR atau di SDM, fungsi SDM gitu ya. Itu adalah paradigma lama. Paradigma yang baru, tanggung jawab dalam mendevelop karyawan itu ada di dalam diri masing-masing. Itu tentunya yang pertama. Kemudian yang paling dekat adalah line manajernya. Nah, dalam konteks diri masing-masing, tadi kita juga mengempower karyawan dengan training. Jadi ada 10% development itu menjadi self responsibilities. Kebetulan kalau di Indosat kita juga menyediakan learning platform berupa My Learning. Jadi semua orang di karyawan Indosat itu punya satu akses portal, kita bisa pilih development areas, termasuk itu juga menjadi KPI, Pak. Jadi ini Pak siapa? Pak Doni. Pak Doni ya. Mungkin salah satu pendekatan yang bisa dipakai adalah memaksa tanda kutip gitu ya, untuk setiap karyawan itu mau berkembang dan belajar. Nah, gimana cara maksanya? Kalau di Indosat kita bahkan sampai memasukkan 10% bobot KPI kita adalah self development. Jadi kita dimonitor tuh setiap quarterly check in sampai sejauh mana nih? Kamu udah ikutan training apa aja? Training itu not necessarily harus training berbayar ya, karena kita tadi punya platform. Kemudian kita juga dicek ada project apa. Nah, karena project itu ternyata punya bobot jauh lebih besar. Nah, kalau yang coaching, menariknya adalah kita tuh mungkin punya satu area yang kita nggak kita lihat gitu ya, ada blind spot. Nah, dengan adanya coaching, sebenarnya ini adalah kita mendapatkan refleksi dari orang lain gitu ya. Nah, kenapa tadi kebetulan di company saya sekarang itu didorong leader-leadernya itu untuk mengambil sertifikasi coaching, supaya kita bisa memberikan feedback. Tadi sampaikan oleh Pak Ais, kita asumsikan orang yang sudah masuk ke dalam company itu adalah orang-orang yang terbaik yang ada di company. Pertanyaan berikutnya, setelah masuk, kenapa jadi turun performanya? Nah, jadi mungkin kalau saya boleh kasih titip pesan gitu ya ke Pak Doni, coba dorong dari sisi leaders-nya, Pak. Apakah memang sudah berjalan proses coaching? Yang sering kejadian adalah kita tidak terbiasa melakukan feedback session. Ya, mungkin dengan berbagai macam faktor ya. Misalkan ada nggak enakan, kita udah kerja 10 tahun, bertahun-tahun, masa iya kita ingin memberikan koreksi nilai? Nah, mentalitas itulah yang kita coba rubah, Pak. Jadi dengan adanya sesi quarterly checkpoint itu, kebetulan kami di Indosat itu setiap quarterly ada checkpoint ini, pencapaian, dan itu diwajibkan, Pak. Setiap leader itu melakukan feedback, dan itu direcord. Jadi sampai dipaksa sama HR, setiap ada feedback, kita masukkan feedbacknya ke dalam sistem, dan itu akan nanti menjadi basis dalam pemberian bonus ataupun insentif. Jadi mungkin salah satu langkah yang bisa dicoba, Pak, pertama mungkin tadi kita bisa punya konsep talent management, ada 70-20, kemudian ada platform learning-nya, kemudian juga ada proses coaching. Jadi leaders-leadersnya itu juga harus dibangun mindset-nya bahwa mereka adalah bagian integral atas pengembangan karyawan. Karena kalau semuanya dikembalikan ke bagian HRD atau SDM, mereka tidak bisa punya waktu atau coverage yang dalam memberikan feedback atau mendevelop timnya, Pak. Jadi kalau tanggung jawab development tim itu semua diserahkan ke bagian HRD atau SDM, lupakan, Pak, nggak akan bisa. Karena mereka nggak akan punya waktu yang cukup untuk melakukan review atas performance.
Yang lebih tahu akan kinerja, yang lebih tahu akan attitude, akan performance adalah atasan langsung. Sehingga saran saya ke Pak Doni, mungkin bisa dicoba jalur yang lebih konkretnya membangun budaya mentality feedback session antara atasan dan bawahan, dan itu dilakukan secara tertulis. Problemnya kadang-kadang orang Indonesia itu mungkin tidak disiplin dalam melakukan sesuatu gitu ya. Ya saya udah sering kasih tahu kok, konsistensi. Dan mungkin modelnya adalah informal, Pak. Ya kan lu udah gue kasih tahu nih, udah gue marahin, udah gue ini, kok nggak berubah-ubah? Karena kita tidak merecord. Yang kejadian ujung-ujungnya kita melakukan SP misalkan, atau peringatan, tanpa ada basis record atas kejadian. Nah, dengan kita membuat sistem, misalkan setiap quarterly ada checkpoint, diukur kinerjanya, diberikan feedback, diukur. Jadi nanti ketika ada kinerja yang dirasa tidak sesuai dengan ekspektasi, kita punya recordnya. Semua basisnya objektif, basisnya data. Mungkin itu kira-kira Pak Doni, mudah-mudahan bisa jadi satu referensi. Baik, makasih Pak Yudi dan Pak Ais. Pak Iza, terima kasih jawabannya. Terima kasih Pak Yudi dan Pak Ais. Oke, ada lagi mungkin yang mau raise hand, silakan. Baik, sambil menunggu nih Pak Yudi dan Pak Ais, saya juga melanjutkan tadi pertanyaan yang penjelasan yang menarik ya terkait dengan ini B2B ya tadi ya, di B2B strategic management gitu Pak. Pak Yudi mungkin Pak, kalau kita lihat dalam kebetulan Bapak juga di B2B ya, lalu kemudian juga tadi menjelaskan terkait dengan pentingnya juga strategic execution Pak. Menurut Pak Yudi sendiri kalau saat ini tantangan apa sih yang paling banyak dihadapi baik oleh di Indosat Ooredoo sendiri maupun juga di perusahaan-perusahaan pada umumnya di Indonesia Pak ya terkait dengan hal tersebut Pak. Silakan mungkin dari Pak Yudi. Oke. Kalau mungkin dari Pak Yudi dari secara spesifik ya di perusahaan Bapak ya seperti apa nih Pak kira-kira Pak dari pengalaman Bapak nih? Ya, mungkin kalau saya berkaca ke perusahaan saya bergerak kebetulan di bidang teknologi ya. Problem dari teknologi itu adalah kecepatan dalam evolusi teknologi itu sendiri, Pak. Tadi di awal Pak Ais sempat mengatakan, wah 5G kayaknya udah booming, udah happening di luar gitu ya. Tapi di Indonesia sepertinya baru sebatas gimmick gitu ya, Pak. Nah, pertanyaannya kenapa 5G itu baru sebatas gimmick? Karena secara bisnis model 5G yang ada di Indonesia itu masih belum bisa optimal, Pak. Karena satu, mengenai investasi yang diperlukan itu juga cukup besar. Yang kedua, monetization value atas bisnis modelnya belum bisa menjustifikasi atas investasinya. Karena bisa dibilang investasi yang lama, karena telco itu kebetulan bisnis yang sangat padat modal, Pak. Kita belum recovery investasi dari teknologi yang lama, sudah muncul teknologi baru. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa membuat kapabilitas menyesuaikan dengan teknologi, Pak. Jadi kapabilitas. Betul, karena kita lihat tren yang disampaikan oleh Pak Ais valid, ke depannya ada yang namanya IoT, big data, kemudian cloud, social media, semua itu sudah menjadi kebutuhan. Pertanyaannya adalah saat ini resources yang ada di industri, terutama di telekomunikasi tempat saya bekerja, mostly masih diisi oleh orang-orang yang basicnya adalah telekomunikasi. Sementara trennya udah mulai bergeser tadi kan Pak Ica, dari yang telco menjadi ke arah ICT, bahkan ke depannya ke arah ekosistem dan platform. Nah, kecepatan dari sebuah company untuk bisa mengisi kapabilitasnya itu yang masih menjadi tantangan, Pak. Yang kedua adalah persaingan dan bisnis model. Jadi kemarin saya juga ada kuliah mini informal ini ya, training gitu. Saya tanya ke salah satu narasumber adalah bagaimana perusahaan tradisional dalam halnya telco gitu ya, itu bisa bersaing dengan startup. Karena observasi saya khususnya di bidang digital ya Pak. Karena kan telco kalau mau mencari ruang pertumbuhan baru, kita juga mencari bisnis di luar dari core kita ya. Kita masuk sekarang ke arah digital. Tapi ternyata tidak mudah, Pak. Banyak sekali perusahaan-perusahaan konvensional, termasuk telco di dalamnya, yang bisa dibilang belum sukses lah bermain di bisnis digital. Salah satu observasi saya adalah traditional matrix yang kita pakai di dalam industri.
biasanya kalau di industri telco selalu atau di umumnya parameter keberhasilan itu kan selalu diukur dengan net present value, dengan IRR, dengan payback period, dengan EBITDA. Sementara kalau kita compare dengan bisnis model yang ada di startup, mereka bermain di zona valuation game. Ukurannya bukan lagi soal NPV, IRR, payback period. Bahkan kita tahu Amazon aja baru beberapa tahun terakhir dia bisa punya profit. Sebelumnya selalu burning money. Termasuk juga banyak startup yang sekarang sudah menjadi unicorn segala macam, itu pun masih banyak belum make profit gitu kan. Jadi tantangannya menurut saya adalah bagaimana industri yang sudah saturated, khususnya di bisnis telekomunikasi ini, untuk mencari bisnis-bisnis baru, di mana di level capabilities-nya masih ada gap antara existing dan expected-nya. Namun di satu sisi, kita juga belum bisa melakukan monetisasi atas bisnis barunya. Saya kira itu $1 million question nih Pak, di industri digital dan telco pada umumnya Pak Rizal. Baik, terima kasih Pak Yudi. Nah, melanjutkan Pak Ais nih tadi. Jadi kalau tadi kan dari konteks telco ya Pak, mungkin Pak Ais juga punya masukan nih, mengingat sekarang ini B2B juga menjadi sesuatu yang penting juga dilakukan. Dan Pak Ais tadi menggambarkan kan tren ke depannya tuh panjang sekali dan banyak gitu yang harus dilakukan, tadi digitalisasi seperti disinggung Pak Yudi. Menurut Bapak sendiri Pak, apa yang mesti disiapkan ya tentunya ya, atau bagaimana kita perlu menyiapkan ini ya untuk perusahaan-perusahaan tentunya di sini rekan-rekan semua ya Pak. Menurut Bapak sendiri apakah memang kita itu dalam posisi secara umum ya Pak ya sudah siap belum ya, mengingat persaingan juga tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga masuk dari luar dan juga kita harus bersaing di luar, kira-kira seperti itu Pak. Iya, iya. Memang sebenarnya kita B2B itu bicara yang mendasar itu kita tidak pernah menjual produk ke bisnis sebenarnya. Bisnis, betul. Jadi kita jual produknya itu ke people juga. Gitu ya. Jadi biarpun kita mengatakan B2B, bisnis tidak pernah membeli gitu kan. Yang membeli itu orang. Jadi bagaimana kita bisa meyakinkan si orang juga ujung-ujungnya kan. Makanya konsep-konsep tentang B2C juga dipakai juga di B2B ya. Dan memang meyakinkan orang ini seperti disampaikan oleh Pak Yudi tadi, maka orangnya juga harus dipersiapkan. Jadi memang kunci dasarnya adalah bagaimana kita mempersiapkan orang-orang kita gitu ya. Jadi memang betul ya ada suatu transformasi yang luar biasa ya dari bisnis telco ke dalam bisnis sebenarnya digital telecommunication gitu ya. Dulu kan hardware lah ya, kayak Telkom itu ya mungkin Indosat juga ya. Sekarang kemudian terjadi transformasi ke digital telecommunication. Nah ini orangnya pasti akan perlu persiapan orang yang berbeda gitu ya, karena knowledge-nya strategic knowledge yang dibutuhkan itu pasti berbeda. Mungkin Pak Ita tahu juga kalau yang telco itu urusannya hardware kan. Ketika masuk ke digital urusannya menjadi software gitu kan. Nah ini merubah mindset hardware ke software ini yang menjadi tantangan besar gitu ya. Dan Telkom setahu saya sudah menyiapkan jauh-jauh hari. Indosat juga sama. Saya kira tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yudi ya. Jadi sebelum era digital itu mereka sudah siap dengan bagaimana merubah mindset orang. Jadi kembali lagi prinsipnya bahwa orang itu adalah resources yang paling fleksibel. Tergantung bagaimana kita menyiapkan orang itu. Nah tadi saya kira secara detail Pak Yudi sudah menjelaskan bahwa dengan pola eksekusi dan pengembangan dengan coaching, ya, itu sebenarnya mencoba merubah mindset, karena coaching itu mindsetnya yang diperbaiki gitu, cara pandangnya gitu ya. Jadi kalau dulu kita bicara membina orang itu dengan speed dengan dicekokin gitu kan ya. Kalau coaching kan enggak. Jadi justru digali kemampuannya, kemudian mereka menemukan sendiri gitu. Nah, seninya kan di situ. Jadi konsep coaching itu memang. Nah, jadi kalau kita memang akan merubah mindset itu, maka ya harus dilatih juga yang tadi
merubah mensertifikasi orang-orang menjadi coach, certified coach dulu ya. Mungkin itu awal dari mengembangkan suatu sistem yang besar. Jadi tetap ada mempersiapkan orang. Jadi kuncinya kembali lagi Pak Ica, bagaimana kita menyiapkan orangnya, karena yang namanya teknologi itu sebenarnya hanyalah enabler. Dia hanya enabler saja. Ujung-ujungnya sebenarnya people yang menjadi kuncinya ya. Kalau orang-orangnya tidak certified, tidak punya mindset dan tidak capable, ya apapun hardware-nya, apapun teknologinya ya tidak akan berguna gitu ya. Jadi memang back to the people. Jadi man behind the gun-nya kalau kata orang gitu ya Pak ya, karena kan tadi juga bicara ada konsep Bapak katakan juga B2B juga kan tetap saja perlu ada trust, credibility, sama reputasi ya. Berarti kan bicara people-nya ya Pak. Ya. Bisnis ya tentu di dalam orang. Ya Pak. Mungkin saya menambahkan tadi Silakan, Pak. sama Pak Ais tuh. Jadi kalau di Indosat kita ada strategi juga namanya buy, borrow, and build Pak. Buy, jadi borrow, memang, and build. Betul, karena capability itu memang tidak mungkin semuanya kita bangun organic internally. At some point kita mesti admit mengakui bahwa core kompetensi kita masih di telco. Tapi tetap kita juga perlu melakukan metamorfosis ya, adjusted our capabilities. Makanya kita juga melakukan build ya. Kita membangun capability dengan pendekatan sertifikasi, Pak. Setuju dengan tadi sampai oleh Pak Ais. Contohnya misalkan kita ambil sertifikasi di luar dari telco. Sekarang kita udah masuk ke security, nextnya sekarang ke cloud, ke big data, kemudian nanti ke IP strategi, semua itu kita kejar. Tapi tentunya itu tidak akan cukup untuk bisa ngejar perubahan teknologi. Maka strategi yang kedua kita melakukan buy. Kita melakukan hiring talent-talent yang sudah jadi untuk mempercepat proses akselerasi bisnis continuity-nya. Namun tentu saja itu juga tidak bisa mudah kan Pak. Melakukan talent acquisition juga kita rasa market juga scarce ya untuk area-area yang sangat spesifik. Contoh kayak big data, security, itu cukup sulit untuk kita cari. Sehingga strategi yang ketiga kita melakukan borrow. Borrow artinya capability yang kita lakukan menggunakan tenaga partner atau kita berkolaborasi. Nah, jadi memang tidak ada satu resep gitu ya untuk bisa mengadres capability itu. Tapi kita lihat ini bagian dari integral approach ya, Pak Ica dan Pak Ais. Baik, oke, terima kasih. Buy, borrow, and build. Itu menarik juga kuncinya. Terima kasih untuk Pak Ais dan Pak Yudi atas jawaban dan pemaparannya tadi. Jadi memperjelas lagi kan hal-hal apa saja yang menjadi prioritas kita pada waktu kita melihat tadi dan menghadapi perubahan-perubahan yang ada, sehingga itu juga menjadi bagian dari new rules dari B2B strategic management kita tadinya ya. Rasanya gimana? Waktunya sudah habis ya. Belum ada yang resen dan waktunya juga sayangnya waktunya juga tidak memungkinkan kita untuk banyak diskusi lagi nih tambahnya nih. Jadi rasanya saya perlu membuat simpulan. Saya ini terus terang nih Bapak-bapak sekalian dan Bapak Ibu nih agak kesulitan nih bikin simpulan nih. Kenapa? Karena isinya yang disampaikan Pak Ais dan Pak Yudi itu isinya kalau kata anak sekarang tuh daging semua gitu ya. Kalau daging semua dipilah-pilah dalam riset ya kan. Kalau daging semua. Tapi saya mencoba untuk mendapatkan. Mohon izin ya Pak Ais dan Pak Yudi ya. Jadi kalau kita lihat bersama Bapak Ibu sekalian, jadi bahwa saat ini yang namanya proses bisnis itu kan juga ada B2B dan B2C. Tadi Pak Ais sudah menjelaskan. Dalam mengelola B2B perlu ada hal yang perlu dipertimbangkan. Itu satu adalah masalah trust, kedua kredibilitas dan reputasi. Seperti itu ya. Nah tentunya itu dipegang oleh people yang ada di organisasi kita dan juga people yang ada di dalam rekan atau nanti mitra kita nantinya. Nah, sasarannya tidak hanya bicara dalam konteks jangka pendek, kalau tadi Pak Ais katakan sasarannya itu adalah kolaborasi jangka panjang. Nah, dengan adanya perubahan-perubahan dinamis saat ini, itu ada beberapa tren yang muncul saat ini, termasuk di dalamnya pada saat kita mengembangkan bisnis B2B. Dan B2B-nya seperti tadi sampaikan teknologi, digitalisasi, e-commerce tadi Pak Ais sudah jelaskan. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah bahwa B2B yang baik tentunya harus didukung dengan, tadi Pak Ais istilahkan ekosistem bisnis ya Pak ya, bisnis ekosistem seperti itu ya, itu juga penting untuk disampaikan. Kita nggak bisa berdiri sendiri di dalam melanggengkan atau mensustainkan apa yang menjadi usaha.
Dan perubahan-perubahan yang terjadi ini, kalau menurut Pak Yudi tadi ada sesuatu yang sangat dinamis gitu ya, bahkan tadi ya menjadi sesuatu yang rapuh, membuat kita juga capek dan sebagainya tadi seperti itu yang disampaikan. Namun itu tidak mematahkan semangat karena itu tentunya harus dihadapi dengan membangun strategic plan yang bagus dan dilanjutkan dengan strategic eksekusi gitu ya. Dan strategi eksekusinya kalau tadi disampaikan oleh pemateri Pak Yudi dalam itu adalah sesuatu yang sifatnya juga bisa lean, bisa adaptif gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kira-kira itu yang bisa disampaikan oleh saya. Moga-moga itu menjadi benang merah yang juga bisa diambil dari penjelasan Pak Ais dan Pak Yudi. Mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri, saya akan minta nih kepada Pak Ais dan Pak Yudi untuk bisa membuat closing statement gitu ya, closing statement. Mungkin dari Pak Ais dulu Pak, silakan Pak. Closing statement Bapak, Pak. Pak Yudi dulu deh. Oh, Pak Yudi dulu. Oke, silakan. Terima kasih Pak Ais. Pak Yudi, silakan. Ya, Pak Yudi. Kalau dari saya lebih highlight, kita hidup di dunia yang serba cepat. Kalau kita juga tidak bisa merespon dengan cepat, maka kita akan ketinggalan. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan adalah kita merubah mindset, bahwa semua itu bisa dilakukan, merubah dari fixed mindset menjadi growth mindset. Kemudian kita juga harus terus lapar untuk menimba ilmu, upgrade ourselves. Karena kalau kita stay dengan beta version terus atau stay dengan current condition, kita akan juga selalu ketinggalan. Jadi kata kuncinya adalah always strive to learn for new things. Itu udah saya ingin Pak Ica dan Pak Ais. Thank you. Terima kasih. Always strive for new. Oke, baik. Terima kasih Pak. Pak Yudi. Pak Ais silakan Pak. Iya, terima kasih. Statement dari Bapak. Jadi sebenarnya kita akan menghadapi dunia ke depan ini, dunia yang semakin dinamis ya. G20 kemarin kalau kita lihat mencoba meredakan ya, tapi sebenarnya dari statement-statement yang ada di sana kita melihat bahwa memang tidak terlalu cerah ke depan ya. Jadi ini akan berdampak besar gitu ya kepada bisnis kita, sehingga kita harus lebih siap beradaptasi terhadap perubahan itu. Tapi apapun yang terjadi sebenarnya ketika lingkungan makro yang berubah, maka kita di mikro itu akan menghadapi situasi yang sama gitu ya. Artinya siapa yang lebih bisa beradaptasi dengan perubahan itu, dialah yang akan memenangkan persaingan. Jadi apapun yang terjadi di makro, maka yang berkompetisi itu siapa yang cepat. Kata tadi Pak Yudi benar ya, speed gitu ya. Kecepatan menjadi sangat penting untuk bisa beradaptasi dengan perubahan. Bahkan sebelum perubahan terjadi kita sudah harus siap kira-kira gitu ya. Atau mungkin kita yang harus melakukan perubahan gitu ya. Saya kira gitu ya. Terima kasih Pak Ica. Baik, terima kasih banyak Pak Ais dan juga Pak Yudi. Terima kasih juga untuk pemaparan materinya yang sangat-sangat banyak dagingnya tadi ya. Mudah-mudahan itu sangat bermanfaat buat kita semua yang menjadi peserta acara Pojok Pintar Manajemen edisi ke-18 kali ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bisa hadir. Pak Yudi dan Pak Ais, jika misalnya ada kegiatan lain juga bisa meninggalkan ruangan mungkin. Dan Bapak Ibu sekalian yang mengikuti jalannya acara Pojok Pintar Manajemen hari ini, dari awal sampai berakhirnya acara ini, saya mengucapkan terima kasih atas nama PP Manajemen. Jadi semoga melalui kegiatan hari ini, semangat pantang berhenti berkarya akan terus menyala dan seluruh hal baik yang sudah terjalin akan terus berkembang. Nah, sebelum kita akhiri, saya mau minta tolong Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai itu, untuk meningkatkan kualitas dari kegiatan penyelenggaraan acara kami nanti di tahun-tahun berikutnya ya, di kegiatan-kegiatan Pojok Pintar Manajemen, kami meminta kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi feedback online yang sudah disiapkan. Nah, itu sudah ada Sudah ada barcode-nya di situ, ada QR code-nya yang bisa di foto gitu ya, atau juga link lead feedback-nya yang sudah dikirimkan melalui fitur chat pada Zoom. Sebentar saya cek dulu di chat Zoom-nya. Oke, silakan bisa diisi Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mengucapkan terima kasih juga jika ada hal-hal yang bisa menjadi feedback bagi kami agar nantinya ke depannya juga bisa memberikan hal yang lebih baik tentunya untuk Bapak Ibu sekalian sebagai peserta. Nah, kemudian ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan juga terkait dengan kegiatan-kegiatan kami. Ini pertama adalah informasi dari
PPM School of Management, ada info session untuk program MM PPM atau Magister Management PPM School of Management. Jadi ada penjelasan terkait dengan kurikulum, kemudian juga terkait dengan keunggulan-keunggulannya. Jadi Bapak Ibu yang tertarik untuk mengambil program-program MM eksekutif gitu atau eksekutif muda ataupun juga MM Wijaya Manajemen, silahkan bisa hadir di info session S2 pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 pukul 16 sampai dengan 17.30. Itu silakan bisa di-scan, ada untuk mendaftar, ada scan itu register tuh di pojok kanan bawah. Silakan Bapak Ibu bisa screenshot dulu dan atau juga nanti scan, silakan. Kami juga akan mengundang keynote speaker adalah mahasiswa MM Eksekutif 69, Presiden Director dari PT Supratama Aneka Industri, Bapak Albert Tanoni. Silakan Bapak Ibu yang tertarik untuk mau mendengarkan info terkait dengan program S2 kami, silakan ya, bisa hadir. Ditunggu nih kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Baik, berikutnya berbicara tentang program S2 untuk fresh graduate. Nah, ini khusus buat bukan Bapak Ibu berarti ya, sekarang adik-adik yang kebetulan hadir di sini mau mengambil program S2 untuk fresh graduate dari PPM School of Management. Silahkan nih, ada kelas akan dimulai di Maret tahun 2023. Program ini dilaksanakan selama 18 bulan, ada proses belajar dan tentu juga ada proses praktek, ada co-working space, meeting room, student exchange, nanti juga business competition dan sebagainya. Lalu ada network profesional yang luas, kami punya jejaring PPM Network yang berisikan para alumni-alumni yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian, adik-adik terutama juga ya, jadi itu berlaku untuk semuanya juga sih ya. Double degree program dengan University of Queensland. Nah, silakan nih kalau ada yang mau ngambil double degree di program MM Wijaya Manajemen untuk intake 2023 Maret, itu yang kelasnya mulai. Itu nanti silakan bisa lihat juga di chatnya, ada penjelasan-penjelasan yang bisa dilihat ya. Bisa menghubungi nomor yang ada di situ dengan WA gitu ya. Atau juga langsung daftar aja, mungkin sudah ada yang dapat dengar juga dari beberapa rekan-rekan yang sudah sekolah di PPM gitu ya. Lalu hanya di intake Maret 2023 ini akan ada peluang untuk potongan biaya pendidikan hingga 30 juta rupiah. Nah, untuk lebih jelas dan detailnya silakan nanti Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi bagian pemasaran dari PPM School of Management tentunya ya. Lalu selanjutnya apa yang bisa disampaikan lagi di sini adalah PPM Community. Nah, ini adalah PPM Community ini adalah komunitas yang kami bentuk di PPM Manajemen, Pak, Bu, ya. Ini menarik karena yang ikut sudah ratusan gitu ya di 5 komunitas. Ini komunitas ini selalu banyak ngobrol ini, adanya di aplikasi Telegram ya. Jadi kayak semacam diskusi, komunitas berdiskusi, social community. Bapak Ibu bisa milih salah satu atau juga mau masuk dua-duanya. Nih kalau saya kebetulan masuk di setidaknya tiga kelompok tersebut ya. Dan itu nggak pernah habis diskusinya. Ada aja topik yang dijalankan karena isinya tidak hanya dari kami di PPM sebagai staf profesional, tapi juga para praktisi. Baik itu dari alumni PPM maupun juga dari para peserta pelatihan, peserta dari Popinman yang lalu-lalu yang berkumpul, itu Bapak Ibu bisa pilih ada kelompok di GRC, Governance Risk and Compliance, lalu juga ada Innovation, lalu ada Human Capital Management, Operations Excellence, OPEX, dan yang terakhir adalah Leadership and Talent Development. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa join di sana, bisa diskusi, mungkin kalau ada hal-hal yang seperti tadi ditanyakan oleh Pak Doni, mungkin Pak Doni bisa masuk tuh di Talent Development, di grup LTD, bisa diskusi di situ Pak. Bisa dapat banyak masukan juga dari anggota-anggota yang lain gitu ya, seperti itu. Baik. Dan terakhir, bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendapatkan informasi-informasi terkini dari PPM Manajemen, silakan Bapak Ibu bisa mengikuti kami di Instagram, kemudian ada di Facebook, lalu ada di LinkedIn. Bapak Ibu juga bisa melihat video-video tayangan dari Popinman yang lalu-lalu gitu ya.
yang sudah ada di edisi-edisi sebelumnya itu ada di YouTube-nya PPM Management, atau mau browse gitu lihat di website-nya PPM, www.ppm-management.ac.id, atau juga masuk ke PPM School, ada di www.ppmschool.ac.id. Lalu juga bisa lewat Twitter, Facebook, kemudian juga Instagram, dan YouTube channel dengan nama yang sama, @ppmschool. Kira-kira seperti itu ya. Di sana banyak informasi yang menarik, tidak hanya sekedar informasi terkait dengan produk kami, tapi juga bagian-bagian yang terkait dengan tadi tulisan-tulisan artikel-artikel yang dibuat oleh para staf PPM. Kemudian juga tadi ada tayangan-tayangan dari Pojok Pintar Manajemen di edisi-edisi sebelumnya, dan sebagainya. Pokoknya asik deh. Tapi jangan lupa ya, nanti subscribe ya. Jangan hanya follow aja, jadi subscribe dan kasih like tentunya gitu ya. Demikian Bapak Ibu sekalian ya yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak terasa nih sudah kurang lebih sekitar 2 jam acara ini berlangsung. Semoga apa yang didapatkan tadi bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian ya, dan juga tentunya bisa diterapkan dalam rangka kita menghadapi perkembangan-perkembangan ke depan. Di akhir acara ini kami mengucapkan terima kasih kembali atas keterlibatan dari berbagai pihak yang mendukung terselenggaranya acara hari ini, terutama bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan Pojok Pintar Manajemen edisi ke-18 hari ini. Mohon maaf jika terjadi hal-hal yang salah kata dari kami, dari saya terutama pada saat saya memandu acara kali ini. Saya Riza Arianto pamit undur diri. Sampai jumpa di kegiatan PP Manajemen selanjutnya. Salam sehat selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.